Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia Ahmadi dari Prodi Perbankan Syariah akan memenuhi tugas UAS analisis laporan keuangan syariah. Bisa kita lihat di mana ada dua tabel, pertama neraca Alden Manufacturing Company dan laporan laba Alden Manufacturing Company. Selanjutnya kita membahas rasio. Pertama, rasio likuiditas. Ada dua, yaitu rasio lancar atau current ratio. Rumusnya aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Bagi Alden Manufacturing Company, rasio akhir tahun 20x2 adalah $2.241.000 per $823.000 sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Alden. Di atas rasio median untuk industrinya sebanyak 2,1. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutan dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Kedua, yaitu rasio cepat atau Asset Tax Quick Ratio. Rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan per kewajiban jangka pendek. 2.241.000 dikurang $1.329.000 per $823.000 sama dengan 1,11. Rasio cepat Alden agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutan dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Rasio leverage atau utang keuangan ada dua, yaitu pertama rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio. Rumusnya total utang per ekuitas pemegang saham sama dengan $1.454 per $1.796 sama dengan 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 80 sen per pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80, jadi Alden sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Kedua, rasio utang terhadap total aktiva, debt to total asset ratio. Rumusnya total utang per total aktiva sama dengan $1.454 per $3.250 sama dengan 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Rasio cakupan, coverage ratio. Rumusnya laba sebelum bunga dan pajak per beban bunga sama dengan $400.000 per $85.000 sama dengan 4,71. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunga tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Alden untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Rasio aktivitas ada 4, yaitu pertama rasio perputaran piutang, Receivable Turnover atau singkatannya RT. Rumusnya penjualan kredit tahunan bersih per piutang sama dengan $3.990 per $678.000 sama dengan
5,89. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Alden, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20x2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Alden cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan sejumlahnya. Tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Kedua, rasio perputaran piutang dalam hari, Receivable Turnover in Day atau disingkat RDT. Hari dalam setahun perputaran piutang sama dengan 65/5,89 sama dengan 62 hari. Bagi Alden yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihan adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365,81 sama dengan 45 hari. Ketiga, rasio perputaran persediaan inventory turnover. Rumusnya, harga pokok penjualan per persediaan $2.680.000 per $1.329.000 sama dengan 2,02. Perputaran persediaan Alden sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan media rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Alden menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari atau inventory turnover in day. Rumusnya adalah jumlah dalam hari setahun per perputaran persediaan sama dengan 365 per 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industri 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Alden rata-rata 70 hari lebih lambat dari mengubah persediaan dari perusahaan lain. Kelima, rasio perputaran total aktiva atau modal penjualan bersih per total aktiva sama dengan $3.992.000 per $250.000 sama dengan 1,23. Alden menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investor kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Rasio profitabilitas. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan menjadi dua, yaitu pertama, rasio margin laba kotor penjualan bersih kurang harga pokok penjualan per penjualan bersih sama dengan $1.312.000 per $3.992.000 sama dengan 32,9%. Margin laba kotor Alden secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produk atas biaya yang dikeluarkan. Kedua, rasio margin laba bersih setelah pajak
per penjualan bersih sama dengan 210.000 dolar per 3.992.000 dolar sama dengan 5,04%. Bagi Alden, 5 sen dari setiap 1 dolar penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Alden di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Kedua, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Pertama, tingkat pengembalian atas investasi, return on investment. Laba bersih, rumusnya laba bersih setelah pajak per total aktiva sama dengan 201.000 dolar per 3.250.000 dolar sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan menilai median industri sebanyak 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per 1 dolar penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah daripada industrinya mengonfirmasikan bahwa Alden menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan 1 dolar penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas, return on equity. Laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham sama dengan 201.000 dolar per 1.796.000 dolar sama dengan 11,19%. ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Alden berada di bawah median pengembalian untuk industri 14,04%. Bisa kita lihat di atas kesimpulan dari nilai rasio keuangan pilihan dari Alden Manufacturing Company untuk tahun 20X0 sampai dengan 20X2. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.